Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Epin Dimban, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, program studi pendidikan agama Katolik dengan NIM 25869050540. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 8 di SMP Katolik Sudiang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan materi Sengsara dan Wafat Yesus. Demikian perkenalan saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa, minta tolong kepada yang sudah ditunjuk untuk memandu kita dalam doa pembuka. Silakan Joylin. Teman-teman, mari siapkan hati kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah yang Maha Pengasih. Kami sampaikan puji dan syukur kepada kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang perjalanan hingga sampai di sekolah tercinta ini. Semoga apa yang diajarkan kepada kami dapat kami tanam dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengalaman Kristus Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Joylin sudah memandu kita dalam doa pembuka. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Sebelum kita lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ketua kelas siapa? Ola, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya, oke. Sebelum kita lanjut, Ibu akan mengecek dulu kesiapan belajar kita pada hari ini. Sama seperti pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya, syarat untuk mengikuti pembelajaran agama adalah ada satu yang harus dibawa. Apa itu? Bawa kitab suci hari ini? Oke. Selain membawa kitab suci dalam pembelajaran agama, seperti yang kita tentukan di awal tahun ajaran, kita juga mempunyai yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita yang pertama adalah berlaku sopan kepada guru dan teman. Sepakat? Yang kedua adalah menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan aktif dan tertib, lalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan saling membantu. Ini terutama dalam penyelesaian tugas-tugas kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, minta tolong Syera untuk membantu membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna pengorbanan Yesus sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berpihak pada yang miskin, menderita dan kekurangan. Oke, terima kasih Syera. Jadi tujuan pembelajaran kita ini memuat 3 ranah. Yang pertama adalah ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan itu di bagian memahami makna pengorbanan. Pengorbanan siapa? Yesus. Lalu ada ranah afektif atau sikap. Ranah afektif itu dinilai melalui menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga bagian psikomotoriknya atau keterampilan. Itu akan dinilai nanti di bagian dengan cara berpihak kepada yang miskin, lemah, dan kekurangan. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah membuat banyak orang kagum, tetapi juga membuat sebagian banyak orang menolak, bahkan marah kepadanya. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu jawabannya?
Syera, silakan. Coba berdiri. Menurut saya karena adanya perbedaan pemahaman seperti orang Yahudi yang menganggap Yesus akan datang untuk memberikan penghakiman, sedangkan Yesus mengajar bahwa Yesus akan datang dalam kerajaan Allah dan Yesus ada dalam diri. Oke, terima kasih Syera. Jawaban yang menarik. Poin yang dapat Ibu tangkap adalah karena pemahaman yang berbeda antara orang yang menerima dan yang menolak pewartaan Yesus. Nanti kita akan melihat siapa saja orang yang menolak pewartaan Yesus dan siapa saja orang yang menerima pewartaan Yesus. Yang kedua, menurut kalian, apakah penderitaan dan wafat Yesus bisa dipisahkan dari pewartaannya tentang kerajaan Allah? Atau justru penderitaan Yesus ini menjadi bagian dari caranya Yesus untuk mewujudkan kerajaan Allah? Ada yang tahu jawabannya? Berkaitannya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Christine dan Sierra. Oke, yang ketiga. Kalau Yesus mewartakan tentang kasih dan kebenaran, jadi di materi sebelumnya waktu Yesus mewartakan tentang kerajaan Allah, yang dia wartakan adalah kasih dan kebenaran. Nah, kalau yang diwartakan adalah tentang kasih dan kebenaran, mengapa akhirnya Yesus harus mengalami penderitaan dan wafat di salib? Ada yang tahu jawabannya? Odilia, silakan berdiri. Karena pertanyaannya, mengapa akhirnya ia harus mengalami penderitaan dan wafat di salib? Menurut saya, Yesus mengalami penderitaan dan wafat di salib merupakan salah satu cara mewujudkan kerajaan Allah. Melalui penderitaan dan wafatnya di salib, ia mewujudkan kasih Allah yang terbesar kepada umat manusia. Dengan caranya, ia menebus dosa umat manusia. Sehingga makna yang dapat diambil dari tindakan Yesus menderita dan wafat di salib adalah kasih dan pengampunan. Oke, terima kasih Odilia. Tepuk tangan dulu untuk Odilia. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya rasa Kristus. Oke, terima kasih. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pasti akan ada saja tantangan yang kita hadapi. Tantangan itu terbagi atas dua macam, ada yang berasal dari dalam diri kita, dan juga ada yang berasal dari luar diri kita. Dari luar diri kita berarti entah dari lingkungan, dari orang-orang di sekitar kita, maupun dari hal-hal lain yang berada di luar diri. Inilah 4 kelompok orang yang menerima pewartaan Yesus. Sebelum kita lanjut ke kelompok yang menolak, Ibu mau mengetes kembali siapa-siapa saja yang menerima pewartaan Yesus. Orang yang berbeda. Yang pertama siapa? Orang miskin dan sederhana. Angkat tangan kalau mau menjawab. Arnat, silakan. Orang miskin dan sederhana. Yang kedua? Fabio, silakan. Para pendosa yang mau bertobat. Yang ketiga? Owen, silakan. Orang sakit. Yang terakhir dari sini ada yang tahu? Kaum wanita dan anak-anak. Betul sekali. Siapa-siapa saja orang yang menolak pewartaan Yesus? Dari kelompok sini dulu. Helen, silakan. Para imam dan ahli Taurat. Yang kedua? Orang-orang Farisi. Yang ketiga? Para penguasa. Yang keempat? Anabel? Orang kaya dan mapan, ya. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan 2 orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di sana. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Itulah tulisan.
Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33 sampai 49. Ayat yang ganjil akan dibaca oleh perempuan, sementara ayat yang genap akan dibaca oleh laki-laki. Dan juga kedua orang putra itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang kita akan lanjut untuk mengerjakan LKPD tentang dua hal yang telah kita cermati bersama, yaitu teks kitab suci dan videonya. Kalau ada yang tidak dipaham, ditanyakan ya. Tuliskan nama dan kelasnya dulu di atas. Satu orang satu kelompok mengumpulkan hasil pekerjaan teman-temannya. Dikumpulkan sekarang ya. Nanti jawabannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan perwakilan satu orang satu kelompok untuk mengumpulkan jawaban teman-temannya. Di depan ini ada 14 peristiwa jalan salib, tapi ini Ibu tampilkan secara acak. Nanti dalam kelompok yang telah kita bagi pada pertemuan sebelumnya, 14 peristiwa ini kamu urutkan secara benar dari nomor 1 sampai nomor 14, lalu nanti hasil jawabannya akan ditulis di Padlet, baru selfie bersama, baru dikirim ke Padlet yang telah Ibu siapkan ya. Ya nak, cara apanya? Di bagian mana? Ada tanda plus di bawah paling tengah, itu diklik. Baru akan muncul subjek, itu tulis nama kelompok. Kamu kelompok berapa? Kelompok 3. Coba ketik kelompok 3. Nah, di bawah tuliskan sesuatu yang fantastis, itu berisi jawaban yang benar dari 14 peristiwa. Oke, terima kasih. Apakah ada yang berbeda dari kelompok 1? Atau sudah sesuai? Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan mengutus 2 orang. Akhirnya yang diutus kali ini bukan dari mantan kelas 7A. Ya. Agak maju. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang urutan peristiwa sejarah dan wafat Yesus. Kasih besar suaranya. Yang ke-8 Yesus menjemput perempuan yang mengusinya. Yang ke-9 Yesus di atas ketiga beratnya. Yang ke-10 pakaian Yesus dipanggalkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Ada yang berbeda dari kelompok sebelumnya atau sama? Ya, oke, betul. 14 peristiwa jalan salib ini bukan hanya kita pelajari dalam kelas ini, tapi Ibu berharap saat kamu belajar di luar kelas ini, kamu mampu untuk merenungkan secara mendalam peristiwa jalan salib ini. Salah satu contohnya adalah kalau saat masa Prapaskah mengikuti jalan salib bagi yang beragama Katolik, ikuti dengan
Sungguh-sungguh jangan baru peristiwa keberapa sudah capek, sudah mengeluh karena berdiri lama. Kita jangan mudah menyerah atau bahkan menyalahkan orang lainnya. Itu inti dari peristiwa jalan salib ini. Dalam proses refleksi, Ibu menyediakan 3 pertanyaan berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama, hal apa yang kamu pelajari dari peristiwa sengsara dan wafat Yesus yang menjadi materi kita pada pertemuan hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ola, silakan. Berdiri. Dari sengsara dan wafat Yesus, kami belajar bahwa pengorbanan kasih setia bagi manusia dan manusia dijauhkan dari dosa. Ada lagi? Pertama itu Rajin berdoa, saling membantu sesama, saling membantu, dan mengasihi saling mengasihi. Kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa arti sengsara dan wafat Yesus bagi hidupmu pribadi sebagai seorang murid Kristus? Ada yang bisa silakan? Arti sengsara dan wafat Yesus adalah pertobatan dosa bagi umat manusia dan kasih Allah yang tak terbatas. Pertobatan dosa bagi umat manusia dan kasih Allah yang tak terbatas. Oke, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ketiga teman kita. Sebelum kita lanjut, Ibu melihat sudah mulai mengantuk. Kita akan ice breaking 1 kali lagi. Hari ini, sebelum kita masuk ke dalam proses meditasi, Ibu ingin membacakan kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, penderitaan yang dialami oleh Yesus merupakan konsekuensi dari tugas perutusannya untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Ini menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan di awal tadi, apakah tentang sengsara dan wafat Yesus itu adalah peristiwa yang berdiri sendiri atau kerajaan Allah. Jadi sudah terjawab di kesimpulan nomor 1. Yang kedua, Yesus bertanggung jawab dan rela berkorban tanpa pamrih sampai mati, bahkan menyerahkan nyawanya kepada kehendak Bapa. Ini menjadi teladan kepada kita tentang pengorbanan dalam hidup sehari-hari. Lalu yang terakhir, sebagai muridnya kita harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan, yaitu pertama, tetap tabah dalam menghadapi penderitaan disertai dengan sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau ada masalah yang kita hadapi, maka tetap tabah, tetap sabar dalam mengatasi penderitaan itu dan juga menyerahkan diri atau berserah diri kepada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah kita diajak untuk bersikap solidar terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya, meskipun terkadang kita sendiri juga sering mengalami
yang namanya penderitaan. Yang ketiga ini akan menjadi aksi konkret dari pembelajaran kita pada hari ini, dan juga masih akan ditambah dengan aksi konkret yang akan ditentukan di dalam kelompok masing-masing nanti. Sekarang coba tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan. Tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan kembali. Perlahan mulai tutup matanya. Sekarang coba kamu bayangkan, apabila kamu berada di tengah kerumunan orang-orang yang ikut dalam proses penderitaan Yesus. Bayangkan ketika kamu melihat Yesus, Sang Guru yang kamu kasihi, memikul salib yang begitu berat. Tubuh Yesus penuh luka, namun matanya tidak ada kebencian, yang ada hanya kasih. Kasih yang tetap menyala di tengah penderitaan, kasih yang menatapmu seolah berkata, "Aku melakukan ini untukmu." Coba bayangkan jika Yesus membisikkan kalimat itu kepada kamu. Saat kamu melukai hati orang lain, saat kamu menyesal, saat kamu merasa tidak pantas untuk diampuni, Yesus tidak menghakimi kamu. Sekarang dalam keheningan, coba ingat-ingat kembali, adakah tindakan kamu yang menyakiti orang lain hingga saat ini? Sekali lagi ingat, adakah tindakan kamu yang sampai saat ini menyakiti orang lain? Atau mungkin sebaliknya, kamu yang sering merasa disakiti, sering menyakiti orang lain, atau justru kamu yang merasa disakiti? Sering menyakiti orang lain dalam hal apa? Kasih besar suaranya supaya ibu dengar. Sering marahi adik di rumah, terus sekarang berada di tahapan mana? Sering menyakiti atau justru merasa paling disakiti? Sering menyakiti. Dalam hal? Biasa saya itu orangnya kurang sabaran, ada sesuatu. Kurang sabaran kalau ada sesuatu, akhirnya memaksakan kehendak. Ke orang ada di kondisi yang mana? Merasa disakiti atau menyakiti? Menyakiti, Bu. Menyakiti, Bu. Menyakiti. Dalam hal apa kamu menyakiti orang lain? Biasa marah-marahi juga orang. Marah-marahi orang. Ternyata kamu sekarang berada dalam kondisi merasa kamu yang menyakiti orang lain. Meneladani Yesus yang mampu mengampuni meskipun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, ya. Ibu kasih waktu 2 menit, silakan dalam kelompok masing-masing merancang satu aksi konkret
yang akan kamu lakukan setelah pembelajaran hari ini? Satu saja yang betul-betul bisa kamu lakukan. 2 menit dari sekarang, silakan. Oke, nanti disampaikan secara spontan ya. 1 aksi konkret yang akan kamu lakukan. Apa? Saat bergaul, tidak memandang teman atau tidak membeda-bedakan teman. Oke. Dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita tanpa memandang status. Mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita tanpa memandang statusnya apa. Memberikan sedekah, bantuan atau makanan kepada teman yang berkekurangan. Ya, Ibu Ketua Kelas, silakan. Tidak gampang menyerah dalam menghadapi setiap Tidak gampang menyerah saat menghadapi pergumulan atau sebuah masalah. Ibu tambahkan 1 poin lagi. Kalau ada masalah, selain tidak menyerah, jangan menyalahkan Tuhan seolah Tuhan tidak adil ya. Oke, itu 4 aksi konkret yang akan kalian lakukan bersama. Semoga tidak sekedar diucapkan, tetapi betul-betul mampu kalian praktek. Jadi silakan bertindak sesuai dengan aksi konkret yang telah kalian tentukan. Oke, mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan sebuah doa. Silakan Christine memandu kita dalam doa penutup. mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kembali kami tutup di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dari proses pelajaran hingga selesainya. Terima kasih kepada Ibu Evi yang telah mengajar kami. Semoga apa yang diajarkan dapat kami ingat dan kami tanamkan sehingga berguna bagi masa depan kami. Sehingga tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menuntut dan menyertai kami di sepanjang perjalanan agar kami dapat tiba di rumah dengan keadaan selamat tanpa mengalami sesuatu apapun. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengampunan Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Christine sudah memandu kita dalam doa penutup. Silakan Ketua Kelas siapkan kelasnya.